Selamat datang kepada para narasumber, kepada Mas Eko, Mas Roni, dan juga Bung Manambus. Selamat datang di diskusi daring kita yang seri pertama. Jadi diskusi kita ini akan berseri ke depannya, karena kita akan juga membahas lebih dalam terkait rancangan undang-undang yang kontroversial. Selain Omnibus Law, kita akan membahas tentang RKUHP. Nah, selamat datang juga untuk para peserta di diskusi ini. Selamat menikmati diskusi untuk kedepannya. Nah, kali ini kita membahas bagaimana masa depan reforma agraria dalam balutan rancangan undang-undang Omnibus Law, yang mana rancangan Omnibus Law Cipta Kerja yang juga sering disebut dengan rancangan undang-undang sapu jagat ini akan meringkas pasal-pasal dari sekitar 80-an undang-undang yang mencakup 11 klaster, yakni ketenagakerjaan, penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan saksi, pengendalian lahan, kemudian proyek pemerintah dan kawasan ekonomi khusus. Nah, pada 24 Maret 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa akan menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan pada saat itu. Nah, kita akan lebih membahas untuk kali ini bagaimana sebenarnya reforma agraria nantinya di dalam balutan RUU Omnibus Law jika Omnibus Law ini ada. Nah, untuk narasumber yang pertama, untuk pemantik diskusi kita yang pertama, beliau akan membahas bagaimana politik hukum agraria Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi kita beri kesempatan untuk Sekretaris Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, Bang Manambus Pasaribu, kami persilakan. Oke, terima kasih Tin. Selamat datang Bang Eko dan Bang Roni dalam diskusi kita pada hari ini. Kita berdiskusi terkait masa depan reforma agraria dalam balutan RUU Omnibus Law. Sebagaimana disampaikan oleh Tin tadi sebagai moderator, mungkin saya akan menghantarkan diskusi kita ini pertama, dan saya pikir Bang Eko dan Bang Roni akan membahas lebih dalam terkait RUU Omnibus Law ini dikaitkan dengan persoalan agraria. Saya pikir teman-teman di KPA sudah melakukan sejenis auditor hukum terkait RUU Omnibus Law. Jadi pada prinsipnya sebetulnya saya mau mengantarkan terkait RUU Omnibus Law dari segi politik hukum. Mungkin bisa saya mulai dari hal-hal yang sangat umum terkait dengan politik hukum dalam kasana ilmu hukum gitu ya. Yang pertama bahwa kalau kita berbicara tentang politik hukum, itu sebetulnya adalah berbicara tentang garis-garis resmi kebijakan yang dibuat oleh satu negara, dalam hal ini penguasa, di mana itu sebetulnya merupakan suatu kehendak dari penguasa yang akan dituangkan dalam bentuk hukum untuk mencapai apa yang menjadi tujuan negara. Jadi intinya adalah bahwa ini adalah garis kebijakan resmi atau kehendak dari penguasa yang sedang berkuasa yang dituangkan dalam satu bentuk hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Bisa diartikan seperti itu. Kalau kita berbicara tentang tujuan negara, dalam hal ini apa sebetulnya yang menjadi tujuan negara Indonesia adalah menyusun satu pedoman dalam mengendalikan alat perlengkapan negara dan bagaimana alat perlengkapan ini juga mengatur kehidupan rakyat banyak ya. Jadi dalam hal ini adalah suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyat banyak. Kalau kita kilas balik
sebetulnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya jelas berbagai tujuan dari negara Indonesia didirikan. Salah satunya adalah sebetulnya adalah memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum seperti kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat. Dan kalau kita lihat lebih filosofis, kesejahteraan umum ini adalah hadirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sebetulnya kalau kita lihat terkait salah satu tujuan negara Republik Indonesia didirikan. Dalam konteks hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, ada satu politik hukum yang berupa garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan atau yang tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan itu. Jadi ada garis politik yang dibuat oleh penguasa, dalam hal ini pemerintah, yang terkait tentang hukum yang akan diberlakukan maupun yang tidak akan diberlakukan agar tujuan negara itu bisa tercapai. Dalam konteks ini bisa kita lihat bagaimana hukum sebagai sebuah produk politik. Dalam konteks hukum sebagai sebuah produk politik sebetulnya dalam tataran Dasein, dalam hal ini adalah hukum sebagai produk politik itu bisa dikonsepsikan sebagai undang-undang. Jadi dalam konteks Dasein, hukum sebagai produk politik itu dikonsepsikan atau lazim hukum lahir dalam bentuk undang-undang. Dalam pengertian lain bisa kita lihat kalau berbicara tentang hukum sebagai produk politik, sebetulnya adalah hukum di sini merupakan kristalisasi atau formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang ada. Jadi dalam konteks ini bisa diartikan bahwa hukum yang lahir itu adalah sebagai kristalisasi, formalisasi, dan legalisasi dari kehendak-kehendak politik pemerintah yang sedang berkuasa. Kalau kita berbicara tentang politik hukum, pertanahan atau lebih luas disebut politik hukum agraria di Indonesia, itu sebetulnya adalah terkait kebijakan atau garis kebijakan tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru maupun sebetulnya penggantian hukum lama dalam mencapai tujuan dari negara itu. Dalam konteks misalnya bidang agraria atau pertanahan. Oleh karena itu, kalau yang kita lihat selama ini, garis kebijakan terkait politik agraria adalah garis kebijakan bagaimana negara hadir untuk mengatur begitu ya, untuk memelihara, mengusahakan dan mengurus, dan bagaimana hal-hal yang diurus itu terkait agraria maupun tanah itu menghadirkan manfaat bagi masyarakat sehingga sumber-sumber daya alam yang ada itu memang nyata bisa dipergunakan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat dan bagaimana negara itu menjadi kuat. Jadi pemaknaan terkait politik agraria itu adalah bagaimana negara hadir untuk mengatur gitu ya, mengurus sehingga sumber-sumber daya alam dalam hal ini juga agraria itu semaksimal mungkin bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Lalu bagaimana sebetulnya politik hukum agraria kita diatur? Saya pikir ini bukan diskusi yang baru, ini adalah diskusi yang selalu berulang kalau kita berbicara tentang keagraran Indonesia. Tapi sebagai pengantar mungkin, dan karena ini adalah diskusi kita yang menghadirkan banyak orang, mungkin perlu juga kilas balik terkait itu. Dalam konteks keagrarian Indonesia sebetulnya sudah sangat jelas diatur dalam pasal 33 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi induk ini yang menjadi induk atau acuan dari pembentukan hukum agraria kita. Kalau kita lihat sebetulnya dalam proses lebih lanjut atau katakanlah dalam aturan lebih lanjut, pasal tersebut telah menggariskan tujuan dan cita-cita dalam konteks keagrarian nasional. Bahwa terkait
bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam sumber daya alam itu jelas dikatakan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu jelas kita lihat di situ. Artinya apa? Artinya bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia begitu ya, itu harus dikelola dengan baik sedemikian rupa sehingga memang sumber-sumber agraria itu mampu mentransformasi masyarakat bangsa Indonesia baik secara ekonomi maupun sosial budaya maupun secara ekologi. Jadi tidak semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tapi persoalan sosial budaya dan ekonomi. Gitu. Politik hukum agraria nasional kita itu lebih lanjut dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Jadi di situ jelas bahwa pengaturan terkait bagaimana sumber-sumber agraria, bagaimana peruntukannya, bagaimana proses agar rakyat banyak itu mendapat manfaat itu sudah diatur sebetulnya dan bagaimana peran penguasa dalam konteks ini. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang agraria, sebetulnya UUPA menjadi tonggak penting kalau dalam sejarah politik agraria nasional. Karena apa? Melalui UUPA lah bangsa Indonesia mengisyaratkan tekad politiknya sebetulnya yang kuat untuk membongkar sistem dan struktur keagrarian yang sebelumnya yang bercorak kolonial. Jadi UUPA merupakan satu aturan sebagai pembaharu, sebagai tekad politik yang membongkar sistem struktur keagrarian masa kolonial terkait dengan sistem yang mengakomodasi struktur penguasaan yang dapat menjamin cita-cita dan tujuan negara itu. Jadi bagaimana tujuan negara bisa diwujudkan, itu sebetulnya lebih lanjut, lebih teknis diatur dalam UUPA ini. Lalu pertanyaan berikut sebetulnya adalah, apa masalah politik hukum agraria kita selama ini? Kok sepertinya jawabannya adalah salah satunya membentuk undang-undang yang dalam hal ini masih dalam rancangan undang-undang terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Mungkin semua kita tahu persoalan agraria Indonesia selama ini adalah persoalan ketimpangan. Dalam hal ini bisa ketimpangan terkait penguasaan atas tanah, ketimpangan kepemilikan, dan ketimpangan dalam penggunaan tanah dan kekayaan alam yang terkandung itu. Jadi berbagai ketimpangan itu bisa terjadi ketimpangan antar sektor, dalam hal ini adalah ketimpangan terkait alokasi atau penggunaan pemanfaatan agraria dan sumber-sumber agraria seperti tanah gitu ya, yang tidak proporsional, yang tidak merata gitu ya. Di satu sisi ada penggunaan tanah misalnya untuk lahan sektor pertanian yang begitu sedikit, padahal masyarakat Indonesia adalah masyarakat petani. Di sisi lain ada penggunaan lahan, pemanfaatan lahan untuk sektor non pertanian, yang dimana hal ini sebetulnya ini adalah ketimpangan yang tidak seimbang selama ini terkait ketimpangan antar sektor. Lalu ketimpangan berikut sebetulnya yang bisa kita lihat sebagaimana sering disampaikan adalah ketidakselarasan atau incompatibilities dalam persepsi dan konsepsi mengenai agraria. Ada ketimpangan melihat persoalan agraria dari segi persepsi dan konsepsi. Dalam hal ini misalnya ketimpangan di sini mereka yang menggunakan konsep hukum positif dan mereka yang menggunakan hukum adat. Dalam prakteknya terjadi berbagai ketimpangan bahwa seolah-olah hanya hukum positif yang diberlakukan negara sebagai satu produk dari politik hukum agraria Indonesia sebagai satu-satunya hukum yang sahih mengatur terkait agraria dan kepemilikan sumber daya alam. Padahal sebetulnya kalau kita lihat
di luar hukum positif yang ada hukum adat yang berlaku, yang sebetulnya juga hukum adat itu sudah diakomodir dan itu sebetulnya diakui dalam konstitusi kita maupun sebetulnya dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 90. Kalau bisa disebutkan sebetulnya dalam Hasanah ini, walaupun sering ditafsir bahwa hukum positif lazimnya adalah hukum tertulis, sebetulnya dengan pengakuan hukum adat sebagai sebuah hukum yang berlaku juga, bisa dikatakan juga hukum adat sebetulnya adalah hukum positif yang tidak tertulis. Cuman kan itu bisa menjadi perdebatan di orang-orang hukum gitu ya, karena sering dimaknai kadang-kadang hukum positif adalah hukum tertulis. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana politik hukum agraria dalam rancangan Omnibus Law? Jika kita mengacu kepada sistem hukum sebetulnya dalam kerangka Indonesia ya, jika kita mengacu kepada sistem hukum di Fakultas Hukum kan syarat diajarkan bahwa Indonesia sebetulnya adalah penganut sistem hukum sipil law. Meski sebetulnya dalam proses perkembangannya setidaknya 2 dekade terakhir itu kan sistem hukum kita juga banyak dipengaruhi oleh sistem common law ya. Dalam konteks civil law sebetulnya politik hukum yang dikembangkan kalau kita berbicara tentang metode adalah metode kodifikasi, bukan metode omnibus law. Jadi terkait berbicara metode dalam sistem hukum, metode dalam sistem hukum civil law itu adalah metode kodifikasi, sementara dalam common law itu adalah sebetulnya memang metode omnibus law. Jadi omnibus law dibuat dalam kerangka untuk menyederhanakan berbagai produk hukum yang ada. Lalu mengapa metode omnibus law yang dibuat? Apa yang terjadi dengan ini? Apakah itu satu pengingkaran terkait sistem hukum kita? Sebetulnya memang kalau kita berbicara tentang sistem hukum, itu tidak bisa dikatakan lagi Indonesia itu menganut sistem hukum civil law secara absolut. Sebetulnya sudah terjadi mixed atau berbagai gabungan di praktek-praktek hukum yang berlaku di kita. Tapi pertanyaannya mengapa yang dibuat adalah Omnibus Law? Sebetulnya kalau kita kilas balik, kalau kita lihat berbagai statement atau atas kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini, menurut pemerintah bahwa Omnibus Law itu merupakan jawaban dari persoalan disharmonisasi, tumpang tindih, berbagai persoalan yang ada. Sehingga perlu menurut pemerintah sejenis deregulasi gitu ya, terkait berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang lahir dalam bentuk undang-undang yang ada dalam berbagai sektor-sektor. Jadi ini merupakan jawaban khususnya sebetulnya adalah untuk mempermudah para investor, di mana selama ini beberapa undang-undang sektoral menurut pemerintah itu tidak memberikan keleluasaan dan ruang gerak untuk melakukan investasi. Artinya diterjemahkan bahwa berbagai peraturan yang ada itu tidak begitu ramah, tidak memberikan ruang bagi katakanlah modal untuk melakukan kerja-kerja, sehingga ini dianggap sebagai sebuah yang memperlambat proses pembangunan yang ada. Padahal kan pemerintah sekarang kita tahu pemerintah itu mau semua cepat-cepat, ada berbagai proses percepatan di berbagai lini. Itu yang terjadi. Sebetulnya ini adalah menjadi pertanyaan, karena kalau kita berbicara tentang ketimpangan, justru sebetulnya ruang yang sedikit itu ada pada kelompok-kelompok masyarakat petani dan masyarakat adat, dan ruang yang besar itu justru sebetulnya adalah ruang-ruang bagi korporasi dan modal. Oleh karena itu, karena berbagai tumpang tindih, berbagai produk-produk hukum yang ada atau hukum-hukum yang ada, dan ketidaksinkronan dan ketidakharmonisan ini perlu ini dilihat sebagai sebuah hambatan untuk menciptakan iklim investasi ya. Jadi salah satu tujuannya undang-undang RUU Omnibus Law ini yang kelak mungkin kalau tidak dirubah atau katakanlah tidak ada perubahan, ini menciptakan iklim investasi yang ramah bagi investor. Lihat seperti itu. Oleh karena itu
karena tidak bisa serta-merta melakukan kebijakan-kebijakan itu oleh pemerintah, dibuatlah dalam satu aturan atau dilakukanlah suatu deregulasi, dan atas deregulasi itu juga mungkin akan terjadi debirokrasi gitu ya, dengan membuat atau dengan membypass, memotong berbagai peraturan-peraturan yang ada, melahirkan satu norma baru dalam satu aturan yang namanya Omnibus Law. Pertanyaan berikutnya terkait ini adalah, apakah rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu disusun berdasarkan tujuan negara? Kalau kita berbicara tentang politik hukum tadi yang sebagai penghantar, apakah ini memang disusun berdasarkan tujuan negara? Dalam hal ini kalau kita mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, atau kalau kita lihat juga TAP MPR misalnya nomor 9 tahun 2001 dan Undang-Undang Pokok Agraria. Kita mau lihat secara yuridis apakah itu merupakan jawaban untuk mencapai tujuan negara itu kalau kita perbandingkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law dengan pasal 3345, Undang-Undang Dasar 45 dan TAP MPR nomor 9 dan juga Undang-Undang Pokok Agraria kita. Sesungguhnya bisa dikatakan tidak, atau sesungguhnya sangat jauh panggang dari api gitu ya. Artinya itu bukan merupakan satu jawaban. Alasannya apa? Kalau kita lihat sebetulnya rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu lebih fokus pada kemudahan bagi perusahaan, korporasi maupun dalam hal ini investor yang skala-skala besar gitu ya. Sehingga seluruh sektor agraria dalam hal ini pertanahan, pertanian, perkebunan, pertambangan itu ditujukan untuk itu. Jadi fokusnya ada di situ. Dan secara umum bisa kita lihat bahwa rancangan Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan pengabaian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak rakyat. Yang selama ini hak rakyat itu sebetulnya sudah terampas gitu ya. Mereka dikriminalisasi atas hak-hak mereka, hak atas tanah dan sumber daya alam, yang sebetulnya ini juga sudah, seperti yang tadi saya sampaikan, sudah dijamin dalam konstitusi kita. Dari mana bisa kita lihat bahwa rancangan Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat kontraproduktif dengan pasal 33 maupun dengan Undang-Undang Pokok Agraria maupun dengan TAP MPR. Itu bisa kita lihat karena rancangan undang-undang ini justru bagian yang kontradiktif ya. Dia sangat kontradiktif dengan prinsip-prinsip yang telah diatur, prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria kita. Dan seperti saya sampaikan bahwa apa yang diatur dalam UPA ini adalah sebetulnya implementasi langsung lebih luas dijabarkan terkait bagaimana pasal 33 bahwa kekayaan alam, agraria dan kekayaan alam itu dipergunakan sebagai sumber-sumbernya untuk kepentingan rakyat. Ya. Sementara kalau kita lihat dalam Omnibus Law, rancangan undang-undang ini terpusat pada kepentingan investasi skala besar yang dapat menyingkirkan hak-hak rakyat dan ruang hidup rakyat. Ini sebetulnya yang menjadi masalah besar. Di saat ruang yang luas diberikan kepada investor, akan terjadi ruang yang sangat sempit atau akan terjadi penyingkiran atas hak rakyat dan terjadi perampasan ruang hidup. Yang sebetulnya kalau kita berbicara tentang politik agraria Indonesia seperti yang saya katakan tadi, inilah sebetulnya menjadi masalah utama. Terjadi ketimpangan di sektor-sektor itu. Pertanyaannya kemudian, apa masalah dengan Omnibus Law sebagai produk politik hukum gitu ya? Apa kemungkinan masalah yang muncul? Saya lihat juga dalam berbagai diskusi yang sudah dilakukan gitu ya, karena ini memang satu perbincangan atau katakanlah satu gerakan yang dibangun oleh masyarakat sipil dan kelompok-kelompok lain untuk menyikapi ini. Kalau kita lihat
masalah yang muncul dengan rancangan undang-undang Omnibus Law sebagai satu produk politik hukum adalah adanya penyederhanaan berbagai undang-undang terkait sumber daya alam, gitu ya. Jadi kalau kita kilas balik sebelumnya, penyederhanaan berbagai undang-undang terkait sumber daya alam ini yang selama ini berlaku itu terkait pengaturan hak atas tanah. Dan sebelum ini kan kita tahu bersama bahwa ada rancangan undang-undang pertanahan. Kalau dilihat sebetulnya ini norma-norma yang diatur dalam rancangan undang-undang pertanahan yang sampai saat ini karena mendapat penolakan dari masyarakat tidak berlaku. Sebagian pasal-pasal di situ itu di-drop ke rancangan undang-undang Omnibus Law. Itu misalnya bisa kita lihat di terkait hak pengelolaan ya. Sebagaimana juga teman-teman lain yang sudah banyak melakukan mengkritisi terkait pasal ini, melakukan sejenis auditor hukum terkait peraturan ini, memang terkait hak pengelolaan itu tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa jelas pasca Undang-Undang Pokok Agraria itu mengatur bahwa yang ana itu adalah hak menguasai dan hak yang lain, dan hak menguasai itu bukanlah negara sebagai pemilik, tapi negara sebetulnya berfungsi untuk mengatur peruntukan, mengatur pemeliharaan. Jadi satu konsep yang dimaknai bukan seperti konsep domain perclearing yang ada pada zaman kolonial. Sepertinya dalam rancangan Undang-Undang Omnibus Law bahwa hal yang seperti ini akan muncul, termasuk misalnya pemberian hak pengelolaan ini yang mungkin nanti bentuknya dalam hak guna usaha terkait jangka waktu 90 tahun. Yang kalau kita berbicara 90 tahun itu adalah berbicara tentang 3 generasi manusia Indonesia. Hal lain yang perlu kita lihat sebetulnya adalah bahwa rancangan Undang-Undang Omnibus Law itu akan melanggengkan bahkan memperparah berbagai ketimpangan yang terjadi. Jadi kalau tadi sebetulnya ada berbagai hal persoalan di Indonesia yang dibungkus dalam berbagai satu kata ketimpangan, baik ketimpangan antar sektor, ketimpangan antar regulasi dan segala macam, dengan lahirnya undang-undang ini itu akan memperparah ketimpangan itu dan memberikan kemudahan bagi investor untuk menggunakan sumber-sumber alam, khususnya dalam hal ini tanah, dalam berbagai bentuk hak-hak yang diberikan oleh pemerintah. Baik dengan hak guna usaha. Dan selain itu adalah memperguna berbagai bentuk perizinan. Salah satu hal yang sering disoroti oleh pemerintah terkait berbagai undang-undang sektoral selama ini yang terjadi, bahwa berbagai undang-undang itu mempersulit berbagai hal, terutama menyangkut perizinan-perizinan, sehingga ini dilihat sebagai sesuatu peraturan yang tidak ramah terhadap investor. Sehingga memang sering terjadi juga di ranah lain korupsi di sini ya, korupsi perizinan gitu ya. Lalu hal lain adalah alih fungsi lahan pertanian. Kalau kita lihat misalnya ini juga sebetulnya ada di rancangan undang-undang pertanahan yang dicoba diangkut ke sini adalah dengan pembentukan bank tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Jadi ada ruang yang sangat besar diberikan untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi khusus yang justru kalau kita lihat semua program-program ini adalah program yang kebijakan yang kontraproduktif dengan reforma agraria kita. Di sisi lain, semua hal ini di saat sumber-sumber agraria dalam hal ini misalnya khususnya tanah itu ruangnya lebih banyak kepada modal, korporasi, investor, lalu akan ada orang yang menjadi terpinggirkan, dan orang yang terpinggirkan ini seperti yang selama ini adalah tetap berjuang untuk merebut haknya atau katakanlah mempertahankan haknya. Oleh karena itu ada kemungkinan potensi kriminalisasi itu akan semakin tinggi ke depan. Jadi itu berbagai masalah yang muncul dalam rancangan undang-undang Omnibus Law ini yang menjadi bagian dari perhatian yang sebetulnya ini harus menjadi tugas kita bersama bagaimana agar hal-hal yang seperti ini sebetulnya tidak muncul atau tidak akan diundangkan, tidak menjadi satu peraturan karena itu sungguh melukai hati rakyat, dalam hal ini rakyat banyak yang selama ini terpinggirkan dan
justru mereka bagian dari orang yang mengalami peminggiran atas sumber-sumber agraria dan tanah. Mungkin itu dari saya sebagai pengantar dari diskusi kita. Saya kembalikan kepada Prihatin ini sebagai moderator.